Hi guys, I'm CV and welcome to my channel. Apa ya? Christian Victorious. Oke, here we go. Udah saatnya kita ngebuy ya. Nah, jadi hari ini aku mau berbagi tips yang sangat simple, cara profit konsisten hanya pakai satu indikator. Dua sebenarnya, tapi ya sama gitu kan. Nah, jadi indikatornya adalah yang pertama adalah stochastic dan juga RSI atau Relative Strength Index. Ya, jadi Relative Strength Index itu sebenarnya gimana bilangnya ya? Kalau aku pribadi ini mengcombine antara psikologi dan juga rumus ya. Rumus apa? Rumus overbought dan oversold, di mana semua rumus itu akan berpengaruh pada psikologis dan jiwa trader ketika tren normal, tanda kutip ya, tren normal. Maksudnya Bang, tren normal ya tren yang sesuai dengan realita market, yang artinya bukan karena pom-pom, bukan karena dam-dam yang tiba-tiba nggak jelas, tapi memang trennya secara normal atau tren secara keseluruhan. Nah, seperti biasa ya, aku mainnya untuk saat ini ya, di tahun 2022 ini khususnya lebih cenderung untuk koin-koin yang besar. Contohnya Bitcoin, BNB, Ethereum. Ya, itu yang paling umum ya, paling umum Bitcoin sama BNB aja. Ethereum ya memang nggak terlalu sering, tapi ada gitu. Nah, jadi beberapa altcoin sebenarnya bisa aja gitu, cuman sejujurnya ya altcoin yang paling cepat recovery-nya mengikuti Bitcoin itu adalah top 3 CMC atau coin market cap, yaitu Ethereum dan juga BNB. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa profit lewat altcoin yang lain. Contoh ini aku buka LTC, nanti kita lihat pattern yang lain. Nah, sebenarnya resepnya itu gampang banget teman-teman. Yang pertama adalah kita mencari yang namanya atau menunggu ya WNS atau WNC ketika indikator itu ngelantai. Indikator ngelantai maksudnya gimana Bang? Nah, di sini aku pakai UCS SMI ya. Teman-teman bisa cari aja indikatornya di sini nanti, indikator ya. Ketik aja UCS SMI ya. Nah, cari yang mana? Nanti teman-teman ketik aja, pokoknya nanti ambil kemudian yang divergent indicator. Nah, divergent indicator ini untuk mendeteksi psikologis apa yang terjadi. Nah, seperti kalau kita mau main ketika market yang kayak gini ya, kita beli ketika dia di bawah garis hijau. Oke? Kita beli di bawah garis hijau. Ini kayak gini parah sih. Nah, yang kayak gini kan, dibeli di bawah garis hijau ini nggak lama bisa tiba-tiba naik yang lumayan signifikan. Intinya sabar. Karena nggak mungkin habis dia di sini itu lanjut ngepam, itu jarang sekali terjadi, kecuali sengaja di dump gitu ya. Itu beda cerita. Kalau tren normal, tren sehat itu jarang banget terjadi. Dan juga ya, kita membeli ketika RSI di bawah 50. Ya, ini tuh titik middle-nya ya. Ingat, ini titik middle. Sangat riskan ketika kita entry sudah di atas 50 karena risk rewardnya itu nggak bakal banyak. Ya, jadi aku sarankan untuk RSI itu enaknya, kalau aku ya suka tuh di area 30-an atau kalau bila perlu 20-an. Kalau belasan juga pernah ya. Kalau belasan juga pernah, itu udah enak banget. Nah, ada dua rumus untuk melihat bullish gitu. Yang pertama adalah kayak gini. Ini hidden bullish divergent. Ya, ingat, ini hidden bullish divergent ya. Yang mana dia pergerakannya kayak gini. Ya, habis naik turun kemudian dia membentuk yang namanya higher, mau membentuk higher tapi nggak bisa, ternyata lower dan membentuk yang namanya satu lagi lowernya gitu ya, swing high-nya maksud aku. Nah, jadi di sini ini kan baru mau golden cross, yang artinya ini tuh benar-benar risk rewardnya besar, karena gimana pun biarpun nanti nggak sampai di atas sini, minimal dia bisa TP sampai ke garis merah. Nah, ketika dia udah di garis merah inilah kesempatan untuk kita TP. Misal kita entry di sini kan ya, di bawah ini sesuai indikatornya kita berada di sini. Nah, sampai sini naik udah kita jual, pucuk-pucuk sini udah kita jual ya. Jadi nggak bakal ada yang namanya sangkut. Ingat, kita nggak bakal ada yang namanya sangkut ketika teman-teman selalu membeli di garis hijau, sumpah ya, karena aku udah praktekkan, karena aku main sabar ya. Ini untuk spot ya. Kalau feature ya beda lagi, karena kita sesuaikan dengan time frame. Apalagi ini time frame daily, geng, yang artinya beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan itu bisa kita lihat atau kita prediksikan kalau tren bakal mengalami naik.
Logikanya kayak gini, nggak mungkin dong market turun terus ya kan, dan nggak mungkin juga market tuh naik terus gitu. Jadi ada fluktuatif dan efek daripada dump atau pump. Ya habis pump pasti ada koreksi, dan habis dump pasti ada kenaikan atau pullback gitu ya. Nah, jadi di sini ya ini kayak gini udah indikator yang paling mantap. Di sini ada bullish divergent dan juga ada hidden bull diff ya, bullish divergent dan hidden bull diff maksudnya. Nah, di sini udah indikator yang paling mantap sih untuk entry dan belanja. Nah, teman-teman praktekkan aja dengan sabar. Jadi jujur aja ini mainnya daily dan benar-benar pure murni sabar banget. Kalau teman-teman main 4 jam kayaknya bisa aja, cuman lebih ke gimana ya? Lebih susah untuk main ngelihat si RSI-nya. Bisa aja dari sini ke sini ya kan, tapi rewardnya nggak banyak dan enak memang paling pakai daily ya. Ketika teman-teman beli di sini misalnya dekat aris hijau, nah dia bakal terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ketika teman-teman di sini ya bisa aja ini targetnya sampai di sini gitu ya. Nah, jadi itu sesuaikan aja dengan teman-teman masing-masing maunya dimain di time frame berapa. Tapi kalau spot aku benar-benar analisa daily aja untuk saat ini ya. Kalau dulu kan scalping 4 jam 1 jam itu gampang banget nih spot. Kalau sekarang jujur aja benar-benar harus WNS lama dan sabar. Oke, contoh lain kita pakai IOTA. Oke, ini kita pakai IOTA ya. Nah, di IOTA ini ya, ini double bottom teman-teman ya. Sama, indikatornya juga di sini ada bullish divergent dan juga hidden bullish divergent. Yang mana di sini ya kita bikin garis. Nah, ini adalah indikator yang sangat-sangat mantap. Yang mana di sini udah psikologis daripada trader untuk membeli, apalagi level RSI-nya daily-nya berada di level 37 yang artinya di bawah 50 ya. Nah, dan stochastic-nya ini berada di level minus 72. Ini benar-benar sebuah peluang yang sangat-sangat golden, yang mana ini benar-benar kesempatan terbaik untuk kita masuk ya. Jadi risk reward-nya lebih besaran reward. Kalau biarpun dia ngedam, misalnya nih terjadi dam lagi, ini nggak bakal jauh-jauh. Kenapa? Yang pertama dia sudah support, dan yang kedua dia sudah oversold. Yang mana orang bakal cenderung berani belanja ketika dia udah oversold parah. Apalagi kayak gini ya, dalam keadaan minus 72 ya. Dan kita jual bisa aja di area sekitar 50-an atau 60-an, itu udah sangat-sangat parah gitu. Nah, jadi intinya sabar. Ketika di sini belanja, ketika naik di sini jual, nanti tunggu lagi sampai dia turun ke bawah. Kalau nggak mau sangkut, ini tipsnya benar-benar work banget, gampang banget dipraktekkan untuk semua kalangan, untuk semua trader ya. Jadi aku berbagi ini karena banyak yang bilang, wah bang pusing bang main future, main ETF. Ya ini tips spotnya, tapi ya cuan, tapi harus sabar, udah itu aja kuncinya. Kalau nggak mau sangkut daripada gambling ya kan. Kalau masih di sini hati-hati belinya. Nah, intinya kalau RSI minimal di bawah 40 itu udah mantap banget ya. Karena aku pernah belanja yang kayak gini nih guys, yang di area 25 ataupun belasan itu, aduh gila, langsung mantulnya parah banget. Yang satu hari besoknya bisa belasan persen, itu gurih sih gitu ya. Ingat ya, kita belanja di saat kayak gini. Apakah semua koin hampir sama? Harusnya sama. Apalagi kayak gini nih, Polkadot ya, for example Polkadot. Nah, kita garis ini kejauhan. Kita bikin area take profitnya tuh di sini. Nah, ini masih disupport semua gitu. Jadi artinya, dalam artian ini tuh dasar, dan ya tinggal nunggu pom-pom aja sih gitu kan. Ini tinggal nunggu naik, mau gold cross ya tinggal dibeli, bestie. Gampang, tinggal dibeli ya kan. Terus di sini ada yang namanya bullish. Nah, ini bullish divergent. Ini bullish divergent. Oh, ini masih hidden bullish divergent. Nah, gampang. Ini udah dasar gitu. Jadi artinya risk rewardnya ya minimal pun biar nggak jauh naiknya, yang penting dia bisa pom-pom aja. Itu minimalnya. Oke? Semoga bermanfaat tipsnya bagi teman-teman yang mau mencoba dan bisa dipraktekkan ke semua altcoin. Tapi hati-hati ya, Bitcoin ya. Kalau Bitcoin agak kurang yakin sih. Tapi kalau altcoin ya bisa aja, tergantung Bitcoinnya gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan semoga profit, dan see you next video. Bye bye.